Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya mau mengajak Anda sekalian untuk memulai ibadah kita pada hari ini di House of Grace. Mari kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang sangat melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau meluangkan waktu ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan, untuk duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, juga hadirlah di rumah-rumah Tuhan, tempat jemaat kami ya Tuhan, di mana mereka pun berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap menyertai kami Tuhan, serta ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memimpin ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Mazmur 69 ayat 31 berkata, "Maka aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Mari saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak, menari dan memuji Tuhan. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatkan lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, gerakkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, gerakkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Semuanya. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk
saudara-saudara. Naikkan penyembahan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Yesus. Kudus Tuhan, untuk saat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh merema di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan pimpin Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah boleh disampaikan dengan sempurna Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sesi penyampaian firman ini Tuhan juga Tuhan boleh berkati ya Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah juga saat ini ya Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat House of Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan kita perlukan untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Kita sudah belajar mengenai akhir zaman, dan saya mau kembali mengingatkan, meneruskan akan serial tentang akhir zaman ini, yang dimana keadaan-keadaan anak Tuhan itu direpresentasikan di dalam 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Mari sama-sama kita mau buka di dalam kitab Wahyu pertama ayat yang ke-11. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ini adalah penglihatan Yohanes ketika di Pulau Patmos, dan Yohanes diminta untuk menuliskan apa yang dia lihat, penglihatan yang dia lihat mengenai ke-7 jemaat ini. Nah, saudara, Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu berisi tentang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di ke-7 jemaat ini. Nah, kita mau belajar apa sih yang menjadi kriteria Tuhan, kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya di akhir zaman ini, di akhir masa ini. Nah, saudara, kitab Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu merupakan koreksi atau review pekerjaan dari anak-anak Tuhan selama mereka hidup. Ya, saudara, kita akan bahas satu persatu. Mari sama-sama kita buka dulu di dalam Wahyu yang ke-2, kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus dikatakan bahwa Wahyu 2 ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, sampai di sini, ini yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus. Semuanya baik, semuanya bagus. Tetapi ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau
engkau tidak bertobat. Nah, saudara, mengerjakan banyak hal tetapi tidak mengasihi Tuhan, mengerjakan banyak hal, bisa mengerti banyak hal, bisa punya talenta dan karunia banyak hal, tetapi kalau tidak punya kasih, ini bahaya sekali. Karena Tuhan itu berkata bahwa lihat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Salah satu jemaat yang ditegur dengan keras adalah jemaat di Efesus ini. Sekali lagi, Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini review tentang pekerjaan kita, tentang apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan benar, itu akan membuat kita menang. Karena selalu barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan mostly di dalam ketujuh jemaat ini, kita akan lihat kata aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Tuhan review pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan selama berada di dunia ini, di akhir zaman ini, kita sedang mengerjakan apa sih? Satu, ketemu di dalam jemaat di Efesus. Tuhan tahu bahwa mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saudara, hidup di akhir zaman ini jangan sampai kita kehilangan kasih kita kepada Kristus. Kasih mula-mula kita jangan sampai hilang. Jangan sampai kita tuh mengerjakan segala sesuatu karena kita melayani saja. Justru kita harus melayani karena kita mengasihi Tuhan. Karena semakin besar kita mencintai Tuhan, kita semakin menginginkan untuk melayani Tuhan. Nah, harus yang terjadi kepada jemaat-jemaat di Efesus adalah mereka harus mengembalikan kasihnya, diberi kesempatan oleh Tuhan. Kamu harus bertobat, kamu harus kembali mengasihi, memiliki kasih. Karena kalau tidak ada itu, seberapapun banyaknya yang kau kerjakan, seberapapun hebatnya kau bisa kerjakan, kau jatuh sangat dalam. Saudara, cek hidup kita. Apakah kita masih memiliki kasih itu? Lalu sekarang jemaat yang kedua. Jemaat yang kedua adalah jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini keren banget. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara, jemaat di Smyrna ini miskin banget, susah banget hidupnya gitu. Tetapi mereka kaya di pemandangan Tuhan, di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Mereka kaya. Kenapa? Karena mereka itu gigih, mereka itu tidak kompromi, mereka itu setia. Dikatakan di ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan ini memuji jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini walaupun susah, walaupun miskin, tapi di mata Tuhan mereka kaya. Pasti mereka juga punya kasih, mereka kaya di dalam kasih. Karena kalau tidak, pasti Tuhan juga akan menegur keras jemaat di Smyrna ini. Tetapi jemaat di Smyrna ini seakan-akan kayak jemaat yang satu-satunya jemaat yang aman. Artinya jemaat yang mengerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sepertinya, saudara, Smyrna dapat nasihat, encouragement. Hendaklah engkau setia sampai akhir ya. Setia sampai akhir ya. Kamu sudah setia nih selama ini nih. Kamu setia ya sampai akhir. Nanti akan ada mahkota untuk engkau. Nah, saudara, ayo kita belajar setia sampai akhir. Kalau engkau saat ini setia melayani Tuhan, setia dengan menuruti firman Tuhan, lakukan sampai mati, sampai Tuhan Yesus itu melihat bahwa kita adalah jemaat yang setia. Amin, saudara. Jemaat yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Di Pergamus sekali lagi direview lagi. Tuhan mereview akan apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat di Pergamus. Mari sama-sama kita lihat apa yang terjadi di jemaat Pergamus. Ternyata, saudara, ayat yang ke-14 bilang gini, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Bagus sih yang dikerjakan, tapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengandut ajaran Bileam, menyesatkan.
makan persembahan berhala, berbuat zina, berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus juga. Nah, saudara, ada hal-hal yang kita sudah bagus kita kerjakan, yang jemaat ini kerjakan, tetapi ada hal juga yang ini menjadi keberatan bagi Tuhan. Melihat hal yang bagus, oke, tapi kok juga ada nih hal-hal yang buat hati Tuhan susah. Artinya apa? Kompromi masih terjadi nih. Iya sih, melayani sih, tapi beberapa hal kompromi-kompromi itu masih terjadi. Nah, sebagai jemaat yang harusnya kita menang, kita harus belajar untuk tidak kompromi dengan dosa. Belajar untuk mengerjakan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dan meninggalkan semua hal yang menjadi keberatan-keberatannya Tuhan. Marilah itu menjadi pekerjaan kita. Buang hal-hal yang tidak berkenan, kerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau lihat lagi jemaat yang keempat. Kepada jemaat di Tiatira, ayat yang ke-19 berkata demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, ini jemaat yang makin hari makin banyak pelayanannya, makin hari makin berdedikasi ya, sepertinya gitu. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Nah, saudara, sekali lagi terjadi kompromi. Walaupun hebat, walaupun sibuk sekali dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kasihnya ada, setianya ada, imannya baik, pelayanannya baik, ketekunannya baik, tapi toh terjadi kompromi. Ada roh Isabel di dalam jemaat ini. Nah, kita perhatikan hidup kita. Apakah kita masih kompromi dengan roh-roh Isabel itu? Yang namanya perzinahan, yang namanya mengizinkan orang-orang untuk mengajar dan menyesatkan kehidupan kita. Itu kompromi dengan roh Isabel. Nah, kita mesti belajar supaya apa? Biar kebenaran yang murni itu yang memerdekakan hidup kita. Biar kebenaran yang sejati itu yang memerdekakan kehidupan kita. Dan kita jadi orang-orang yang berkemenangan. Jemaat yang menang, saudara. Amin, saudara. Ayo kita belajar jadi jemaat yang menang. Kenali akan kekuatan-kekuatan dari jemaat ini. Dan kita akan jadi jemaat yang menang. Mari sama-sama kita lanjutkan lagi di dalam jemaat yang selanjutnya. Jemaat di Sardis. Ayat yang pertama dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wah, saudara, ini teguran keras lagi. Kamu hidup tapi kamu mati. Harus berjaga-jaga. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi ada orang-orang yang mencemarkan pakaiannya, mencemarkan hidupnya. Jangan sampai dosa ini terus-menerus mencemarkan kehidupan kita. Kita harus meninggalkan dosa tuh. Satu persatu kita tinggalkan dosa itu. Berjuang. Itu adalah pekerjaan kita. Meninggalkan dosa. Meninggalkan cinta kita akan dunia ini. Kita mesti tinggalkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita jadi jemaat yang menang. Barang siapa menang. Tuhan tahu pekerjaan kita. Pekerjaan kita dinilai Tuhan. Dilihat Tuhan. Dan Tuhan mengetahui apa sih yang sudah kita kerjakan. Kalau dalam hidup ini kita berjuang untuk meninggalkan dosa, Tuhan ngerti bahwa engkau bekerja keras untuk itu.
engkau mengupayakan supaya engkau bisa mengasihi Tuhan dan meninggalkan cinta kita akan dunia ini. Lanjut saudara, kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Nah saudara, ini adalah satu jemaat juga yang dipuji oleh Tuhan. Wah, ini jemaat yang menuruti firman Tuhan, tekun menuruti firman Tuhan. Tidak gampang didustai oleh iblis, tidak gampang didustai oleh penyesat-penyesat. Suruh apa? Pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Nah, kita mesti punya nih karakter jemaat di Philadelphia yang tekun menuruti firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tinggalkan dosa-dosa kita dan hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kita harus turut kepada firman Tuhan. Menuruti firman-Nya akan membawa kita mengalami kemenangan, dan mahkota itu pasti akan jadi bagian kehidupan kita. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mahkota dari hidup kita. Amin saudara. Satu lagi jemaat di Laodikia. Wahyu yang ketiga ayat 15 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-17 spesifik sekali. Tuhan mengingatkan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau buta, engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wah saudara, ini satu jemaat yang juga ditegur keras. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia salah arah, memperkaya diri terus dan bangga akan kekayaan yang dimilikinya. Ukuran suksesnya beda. Ukuran suksesnya adalah memperkaya diri, terus memperkaya diri. Kebanggaannya adalah kekayaannya. Tetapi Tuhan bilang, engkau melarat, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang, engkau gak punya apa-apa nih. Nah saudara, jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti jemaat di Laodikia. Mereka punya pabrik, mereka punya banyak sekali aset. Tetapi Tuhan menegur dengan keras berkata bahwa engkau melarat, buta, miskin, telanjang. Saudara, dari ketujuh jemaat ini Tuhan review apa saja yang sudah dikerjakan. Dan saudara, reflect kepada hidup kita. Berapa sih usia kita sekarang? Apa saja yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan? Sudah berapa banyak dosa yang kita buang? Sudah berapa banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kita sudah keluarkan dari hidup kita? Berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan? Itu adalah pekerjaan kita, saudara. Tuhan review pekerjaan ini. Apakah kita masih memiliki kasih? Apakah kita masih bertekun di dalam firman Tuhan? Apakah kita dalam hidup ini kita menuruti firman Tuhan? Apakah kita tidak suam-suam kuku? Apakah kita terus-menerus memperbesar cinta kita kepada Tuhan? Itu semua direview oleh Tuhan. Tidak ada hal yang lepas dari pemandangan Tuhan. Kalau kita bekerja dengan baik-baik, Tuhan lihat dan Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Dan hendaklah kita jadi jemaat yang menang. Barang siapa menang, barang siapa menang. Mari katakan dalam diri kita, aku harus menang, aku harus menang, aku harus jadi jemaat yang bisa menang dan menerima mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan bagi anak-anaknya yang menang.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Biarlah kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa kita harus berjuang dalam hidup ini, supaya hidup kita boleh menang, supaya hidup kita boleh terus ada di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Amin, saudara. Tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh belajar dari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kami boleh menang, kami boleh giat, kami boleh memiliki kasih Tuhan, kami boleh mengejar hal-hal yang sebenarnya baik untuk kami kejar dan meninggalkan setiap dosa-dosa yang ada Bapa. Terpuji nama-Mu, Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang melihat akan dan mengikuti akan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biar kami semua boleh berjuang Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang baik yang telah Kau persiapkan buat kami Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau memberkati akan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus dengan berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua, dan kami boleh ditemui sebagai hamba-hamba Tuhan yang berkenan dan menang di dalam segala hal Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya ajak kembali saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk keinginan-Mu dalam ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan sekarang tibalah kami untuk kami kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing Tuhan, kembali Tuhan kepada pekerjaan kami, kembali pada keluarga kami, dan kembali pada untuk setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan penyertaan-Mu selalu sempurna menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar ada berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi, angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi, angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi, angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi.